di Jawa Tengah itu kan seperti belum punya tempat kebanggaan ya. Misalnya khususnya Semarang. Kita tidak punya stadion bola berkelas FIFA. Padahal kan ini juga menjadi ikon sebuah provinsi, sebuah kota untuk eh, go internasional itu ya paling nggak punya fasilitas-fasilitas berkelas internasional. Dan kayaknya di Jawa Tengah masih lemah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadonul di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Jawa Tengah, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Apa kabar Pak Tafsir? Alhamdulillah sehat-sehat dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tafsir lahir di Kebumen 16 Januari 1964, menyelesaikan kuliah di UIN Wali Songo Semarang, menjadi dosen, dan saat ini menjadi Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sejak tahun 2015. Nah, supaya lebih agak jelas, walaupun singkat, mungkin Pak Tafsir bisa ceritakan perjalanan aktivitas organisasinya sampai saat ini. Monggo Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya saya kan terlahir dari keluarga Nadiyin. Ya. Bapak saya ya guru ngaji kelas kampung itulah ya. Tapi kemudian saya mengenal Muhammadiyah ketika SMP. Ya. Karena Bapak langsung dimasukkan di SMP Muhammadiyah. Nah, sejak itu saya aktif mulai dari IPM Ya. dan Muda Muhammadiyah sampai di Ya. Muhammadiyah. Di Ya. Muhammadiyah wilayah itu saya rintis mulai dari Majelis Tabligh Ya. selama 2 periode. Ketika ketua pimpinan wilayah itu Kiai Haji Abu Hamid dari Demak. Itu saya sudah di Majelis Tabligh. Kemudian ketika ketua PM Jawa Tengah Pak Dahlan Rais itu sudah di Majelis Tabligh. Kemudian tahun 2010 atau 2015 ketika ketua Muhammadiyah Jawa Tengah Pak Marpuji, saya jadi sekretaris. Ya. Kemudian 5 tahun kemudian terpilih di Muswil Muhammadiyah Purworejo. Ya. Walaupun suara terbanyak, tapi saya limpahkan pada Pak Kiai Musman sebagai senior. Beliau sebagai ketua, saya jadi sekretaris lagi. Sehingga periode saya jadi sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah. Baru di Muswil Kudus, saya terpilih dengan suara terbanyak, tapi sudah tidak boleh untuk dilimpahkan pada yang lain. Sehingga saya ambil menjadi ketua dan 7 tahun kemudian karena ada COVID sehingga kepemimpinan
diperpanjang 2 tahun kemarin, sehingga Ya. menjadi 7 tahun. Yang mestinya berakhir 2020, tertunda sampai 2022. Sehingga Muswil di Tegal terpilih lagi untuk periode yang kedua. Nah, sekarang ini periode kedua saya memimpin Muhammadiyah Jawa Tengah. Mohon support, bantuan, dan kerjasamanya dari berbagai pihak untuk bersama-sama membangun masyarakat Jawa Tengah khususnya. Baik, Pak Tafsir, sepintas lalu saya sudah mengikuti cerita ini, tapi ini karena apa rekaman baru, jadi supaya ada lagi pengantarnya. Tapi saya ada pertanyaan yang mungkin sedikit Pak Tafsir. Pak Tafsir lahir di keluarga besar Nahdiyin ya, orang tuanya. Kemudian berkarir di Muhammadiyah begitu panjang, mulai dari bawah. Itu apa komentar orang tua, Pak? Ya, bapak saya apa guyon aja ngeledek kadang-kadang itu. Saya masih ingat aja guyonan ayah saya. Dulu saya mondok di Jogja, di Alun-Munawir kan bapak itu. Ya, Punya tidak lama, beliau sering sering itu gojek itu. Dulu saya mondok di Jogja biasa ketemu orang Muhammadiyah, tapi ya. saya nggak tahu kalau anak saya jadi Muhammadiyah. Itu bapak, ya enggak apa-apa lah. Iya, Yang penting masih Islam, kata iya. Muhammadiyah. Nah, artinya di dalam apa ya eksistensi Pak Tafsir itu sebenarnya apa ya perbedaan ketegangan yang selama ini sering Ya, dimunculkan itu ya, sesuatu yang tidak ya. perlu lah itu kira-kira Di keluarga saya tidak ada ketegangan sama sekali. itu sekali ya. Nggak ada. Baik. Jadi semuanya semuanya dihadapi dengan apa candaan gitu. Ya, ya. Baik, Pak Tafsir ini yang sekarang agak serius. Nah, Muhammadiyah kan mempunyai satu prinsip perjuangan ya bahwa akan selalu menjadi mitra pemerintah, ya, pemerintah yang sah, pemerintah yang resmi karena sama-sama misinya melayani masyarakat. Nah, kalau untuk di tataran provinsi prakteknya seperti apa, Pak? Ya, jadi lagi kita memiliki yang namanya kepribadian Muhammadiyah, Ya, yang itu dirumuskan tahun dirancang sejak tahun 59, disahkan tahun 62. Ada 10 poin kepribadian Muhammadiyah. Yang nomor satu itu Muhammadiyah beramal untuk kesejahteraan dan perdamaian. Langsung masuk kaitan dengan pemerintah itu di poin 9. Muhammadiyah membantu pemerintah ya, serta bekerja sama dengan komponen bangsa yang lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu poin kepribadian Muhammadiyah, yakni membantu pemerintah. Sehingga mohon maaf, Muhammadiyah nggak pernah jadi oposisi pemerintah. ya baik. Nah, selama ini yang banyak dikerjakan Muhammadiyah adalah terutama di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, dan kemudian mulai di bidang perekonomian. Nah, Ya, itu bentuk-bentuk apa, Pak? Sinerginya seperti apa? ya. Jadi betul bahwa kata-kata membantu pemerintah sehingga program-program yang dibangun oleh Muhammadiyah hampir semuanya adalah program yang sebenarnya membantu pemerintah. Kita punya rumah sakit, tentu membantu pemerintah dalam membangun kesehatan. Kita punya sekolah perguruan tinggi dari TK sampai perguruan tinggi, membantu pemerintah membangun eh, kecerdasan bangsa, dunia pendidikan. Demikian juga kita punya banyak panti asuhan, bantu pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial.
Nah, jadi semuanya sebenarnya adalah eh, program Muhammadiyah yang eh, hakikatnya itu membantu pemerintah sehingga seiring sejalan. Dan sekarang kita merambah ke ekonomi juga membantu pemerintah karena kita tahu bahwa salah satu masalah yang sepertinya belum bisa diselesaikan adalah masalah pengangguran. Ya. Tenaga kerja sedemikian melimpah. Mungkin Pak Bambang sama dengan kita-kita lah. Ya. Curhatan masyarakat di rumah, di kantor Ya. sama. Orang datang kantor minta dicarikan lapangan kerja. Ya. Itu yang paling banyak. Entah Ya. di rumah, di kantor, itu yang paling banyak. Bagaimana minta dibantu dicarikan lapangan kerja. Nah, ini kan masalah bersama yang tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi Muhammadiyah ingin memberi solusi semampu yang bisa dilakukan untuk membangun peluang-peluang lapangan kerja dengan nama usaha yang kita bangun. Ya. Ya. Kalau tidak salah Pak ya, dari segi sejarah itu kan banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mulai dari dunia bisnis kelihatannya Pak. Iya, ya. Jadi Muhammadiyah dibangun oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan dan kawan-kawan yang Ya. semuanya adalah para pedagang, Ya. ya, pedagang batik dan yang lain-lain. Ya. Sehingga dakwah di Muhammadiyah memang dilakukan oleh para pedagang. Sehingga dunianya dunia bisnis, maka semangat awal Muhammadiyah di samping pendidikan, kesehatan, dan sosial, sebenarnya semangatnya adalah semangat amal, semangat memberi, karena memang udah karakternya, mohon maaf, karakternya orang yang bisnis itu kan secara finansial, secara ekonomi lumayan kuat, Ya. sehingga semangat memberinya lebih kuat dibanding semangat memintanya. Ya. Semangat memberi lebih besar dari semangat meminta. Ya. Nah, ini yang selalu kita bangun bagaimana semangat memberi, bukan semangat meminta. Maka lalu muncul ungkapan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Gitu. Itu kan sebenarnya bagaimana Ya. kita punya semangat memberi, jangan Ya. membangun semangat meminta. Ya. Jadi Jadi, kalau mau aktif di Muhammadiyah harus cukup lebih dulu supaya bisa memberi. ya, jadi harus mapan ekonomi dulu baru. Nah, kan Ya. kadang ada orang yang apa namanya mungkin terkejut gitu. Dikiranya Muhammadiyah kaya, kemudian masuk di Muhammadiyah pasti ada imbalan finansial. Ya. Begitu masuk Muhammadiyah nggak lama kecewa karena Ya. Muhammad itu sebenarnya pengabdian. Kecuali Ya. kecuali tenaga-tenaga profesional itu memang harus diberi imbalan secara Ya. profesional. Misalnya guru, dokter, perawat, rektor, kepala sekolah, direktur rumah sakit, yaitu harus profesional, diberi imbalan secara profesional. Tapi pimpinan Muhammadiyah itu Ya. tidak ada. Maka Ya. sering ada guyonan, apa bedanya pimpinan dan direktur? Apa bedanya pimpinan dan rektor di Muhammadiyah? Ya. Ya. Kalau rektor, direktur itu hitungannya jelas. Tapi kalau Ya. pimpinan nggak ada hitungannya. Baik. Nah, sekarang yang menyangkut pengembangan perekonomian, Pak. Eh, ini karena Muhammadiyah kelihatannya apa yang terbaru lah, yang agak terakhir ini pengembangan. Itu apa saja sebenarnya yang dibayangkan oleh Muhammadiyah perekonomian yang apa bisa dikembangkan dan apa yang sudah bisa dicapai? Kalau tidak salah pengamatan saya sekarang kan mulai perbankan, kemudian Ya, retail Pak, ya, yang dikerjakan ya. Muhammadiyah. Mungkin bisa diceritakan. Jadi biasa Muhammadiyah itu punya prinsip namanya slowly but surely.
Ya. Hmm. Slowly but surely, lambat tapi pasti. Ya. Hingga tidak ada di Muhammadiyah yang langsung besar, yang sifatnya instan. Ya. Semua dirintis dari bawah, dari kecil, kemudian naik kelas menjadi kekuatan besar. Kampus Muhammadiyah awalnya ya hanya akper, naik jadi stikers, naik jadi Ya. universitas. Ya. Awalnya hanya IKIP, naik kelas jadi universitas. Rumah sakit ya awalnya hanya klinik, balik pengobatan, naik kelas jadi rumah sakit. Nah itu semuanya sehingga butuh waktu kira-kira 50 tahun itu baru mapan. Jadi jadi kampus-kampus kita yang besar itu butuh waktu kira-kira 50 tahun. Ya. Nah, sekarang kita membidik dunia ekonomi. Nah, salah satunya kita merintis membangun bank. Maka bank yang kita bangun ini baru level bank BPR, Ya. Bank Pembiayaan Rakyat. Sehingga levelnya baru BPR. Ya mudah-mudahan entah berapa tahun ke depan akan bisa berubah menjadi bank umum. Ya, sekarang masih Ya. bank pembiayaan yang itu belum besar. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan setelah sekian tahun pondasinya kuat, kita naik kelas menjadi bank umum. Karena untuk menjadi bank umum itu perlu modal minimal 10 triliun. Itu minimal. Iya. Mungkin Ya. BI belum ACC kalau masih minimal itu. Hingga Hmm. paling enggak 15 triliun modal mendirikan bank umum. Nah, sementara kita sekarang baru punya bank level terendah, yakni BPR, Bank Ya. Pembiayaan Rakyat, yang apa namanya asetnya baru sekitar 280 miliar. Ya. Ya, dalam kurun waktu 18 tahun. Ya. Baru berumur 18 tahun. Ya. Yang sudah punya kantor pusat di Semarang, di Jalan Jalan Gedung Mundur Raya. Kemudian sudah punya cabang di Sukoharjo, punya cabang di Batang, cabang di Kendal, itu. Kemudian di Semarang sendiri sebagai kantor pusat dengan aset tadi 280 miliar. Ya. Ini lagi biasa di Muhammadiyah merintis dari bawah. Ya, baik. Nah, eh, Pak Tafsir, ini secara serentak di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota sedang mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Nah, itu termasuk di Jawa Tengah Ya, yang pemerintah yang akan dibantu oleh Muhammadiyah tadi. Nah, karena itu maka menurut Muhammadiyah, aspirasinya Muhammadiyah, itu pemimpin yang ideal itu yang seperti apa? ya tentu secara Ya. umum itu seorang pemimpin harus punya satu eh, morality, ya, morality, religiosity. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah intellectuality, intelektualnya. Jadi moral, intelektual, dan yang ketiga tanggung jawab sosial, Ya. tanggung jawab atau kepedulian sosial. Di samping tentu syarat-syarat fisik dan yang lain-lain. Tapi secara Ya. umum tiga itu, apa namanya, moralitasnya, kemudian intelektualitasnya, dan tanggung jawab sosialnya, social social responsibility. Ya. Ya. Tapi intelektualitas bukan berarti sarjana. Ya. Jadi ini kan memilih Ya. gubernur, bukan memilih profesi. Ya. Kalau Bukan bukan milih rektor. bukan milih rektor, jadi Ya. ini jabatan politik, bukan jabatan profesi. Ya. Sehingga beda misalnya guru ya harus lulus PTG, pendidikan Ya. profesi guru. Kalau ini harus lulusan profesi gubernur gitu. Maka intelektualitas itu bukan berarti dia sarjana 1 S 2 atau S3, tapi dia punya kemampuan intelektual. Mungkin aja hanya SLTA, tapi kemampuan intelektualnya bagus. Ya.
Karena Pak, Ya, karena ini pilih pemimpin politik, pemimpin apa gubernur, bukan ya. bukan kepala sekolah, bukan direktur rumah sakit. Guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, kriterianya secara umum sudah digambarkan. Nah, sekarang dari nama-nama yang sudah mulai bermunculan, menurut Pak Tasrif sudah ada yang cocok atau paling tidak mendekati dari yang tadi digambarkan? Mungkin kalau harus menyebut nama mungkin terlalu dini ya, gitu. Oh ya, 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 Itu terlalu dini. Ya, nanti ya. Artinya udah kelihatan apa belum gitu aja, Pak? ya saya kira nama-nama yang beredar itu sudah masuk kategori orang-orang yang layak untuk memimpin Jawa Tengah lah. Ya. Mulai dari calon-calon yang ada, mungkin saya kira Pak Bambang masuk yang layak sebenarnya. Wah, ya sudah kedaluarsa. Nama-nama seperti apa dari apa namanya, mulai dari apa Pak Hendi, Pak Lutfi, Gus Yusuf, mungkin Gus Yassin, Pak Sudaryono dari Gerindra itu saya kira tokoh-tokoh yang layak untuk memimpin Jawa Tengah. Tinggal Ya. bagaimana masyarakat yang paling banyak diterima di antara mereka. Di antara itu ada yang kader Muhammadiyah atau malah yang dari Muhammadiyah belum muncul? Belum muncul dari Muhammadiyah. Ya, Ya. yang dari Muhammadiyah sepertinya belum ada di antara mereka. Bisa jadi warga Muhammadiyah sadar diri loh. Karena untuk menjadi penguasa politik itu kan butuh 3 syarat. Eh, Isi kepala, jumlah kepala, dan isi tas. Lah Muhammadiyah itu kecil di jumlah kepala dan juga jumlah isi tas bisa jadi. Walaupun isi Ya, kepalanya banyak, tapi jumlah kepalanya terbatas. ya, ya, Kadang-kadang jumlah kepala mengalahkan isi kepala. ya, ya. Maka, Atau seperti tadi yang seperti yang terjadi pada Pak Tafsir sendiri. Jadi bisa saja apa namanya ya, eh, tubuhnya bukan Muhammadiyah tapi yang penting jiwanya Muhammadiyah. ya, ya, salah satu yang memungkinkan kita pilih ya eh, opsi-opsi yang kita bangun seperti itu, gitu. Secara secara implisit saja gitu, tidak Ya, harus eksplisit. ya. Kalau secara umum mungkin Bapak kan sering bergaul di masyarakat gitu ya. Jadi masalah-masalah apa sebenarnya tadi Bapak sudah sebut pengangguran misalnya di Jawa Tengah ini yang sangat serius dan sangat menjadi keprihatinan bersama gitu. Ya, di samping pengangguran saya kira itu persoalan kita semua. Yang berikutnya adalah di Jawa Tengah itu kan seperti belum punya tempat kebanggaan ya. Misalnya khususnya Semarang. Hmm. Kita tidak punya stadion bola berkelas FIFA. Hmm. Padahal kan ini juga menjadi ikon sebuah Ya, provinsi, sebuah ya, kota untuk eh, go internasional. ya, Itu ya paling nggak punya fasilitas-fasilitas berkelas internasional. Dan ya, kayaknya di Jawa Tengah masih lemah itu. ya. Juga kita tidak punya fasilitas rekreasi. Jawa Hmm. Tengah
Borobudur seolah lebih terkenal sebagai Jogja daripada Jawa Tengah. Ya. Nah, Jawa Tengah ini seperti nggak punya tempat yang menjadi Ya. kebanggaan masyarakat dan ikon Jawa Tengah. Ini belum ada. Mudah-mudahan gubernur yang besok bisa membangun Ya. itu. Ya, Ya. ke tempat lain misalnya Jawa Timur punya banyak tempat-tempat seperti Jatim Park, ya Ya. itu kebanggaan. Jawa Tengah kok saya belum menemukan itu. Ya. Ya. Di Ya. samping itu yang tidak bersifat fisik, misalnya mungkin menyangkut pendidikan Ya. Jawa Tengah, ya mungkin belum sepenuhnya Ya. menjadi kebanggaan kita. Mungkin ranking-ranking lembaga pendidikan Muhammadiyah Jawa Tengah masih relatif di bawah, belum ada yang di ring satu nasional. Baik, Pak Tafsir, sekarang kita agak menengok ke belakang. Apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemimpin Jawa Tengah ini yang menurut Pak Tafsir bagus walaupun belum sempurna dan itu layak untuk dilanjutkan. Ya secara non fisik komunikasi kerjasama yang bagus antara pemerintah dan ormas itu saya kira bagian yang selama ini dirasakan oleh kami di Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya adalah infrastruktur saya kira lumayan bagus. Yang menurut saya dari saya keliling itu banyaknya daerah di Jawa Tengah yang pertaniannya itu tak ada hujan. Dan ini menurut saya menjadi pusat-pusat kemiskinan Jawa Tengah. Ya. Daerah-daerah yang hanya menjadi tak ada hujan sehingga hanya panen satu kali. Panen yang kedua itu sudah sangat spekulatif. Kadang bisa panen, kadang tidak. Dan sepertinya daerah-daerah inilah menjadi pusat-pusat kemiskinan di Jawa Tengah. Ya. Maka bagaimana daerah-daerah di Jawa Tengah yang hanya tak ada hujan itu bisa menjadi punya sumber air yang dengan cara ini bisa panen paling nggak minimal 2 kali. Ini saya kira pekerjaan berat, tetapi tidak boleh diabaikan. Suka tidak suka ya kita adalah mayoritas petani, tetapi banyak pertanian kita adalah pertanian tak ada hujan. Ya. Yang akan datang bisa Ya. membangun, membuat terobosan inovasi untuk menyuburkan daerah tak ada hujan. Oke, baik Pak Tafsir. Yang terakhir, apa saran atau harapan Muhammadiyah pada masyarakat Jawa Tengah ketika mempersiapkan atau akan memilih pemimpinnya supaya benar-benar diperoleh tadi figur yang akhirnya bisa menjawab tadi banyak PR yang diberikan oleh Pak Tafsir. Ya, jadi punya pemimpin adalah wajib adanya. Tidak boleh kita tanpa pemimpin. Oleh karena itu, berbeda apapun, seketat apapun, kita harus milih satu di antara sekian banyak calon gubernur. Karena tidak mungkin gubernur 2 orang, Ya. gubernur hanya 1. Oleh karena itu, perbedaan yang ada tidak mengurangi kerukunan dan kekompakan kita sebagai warga Jawa Tengah. Yang kedua, semoga kita bisa menghasilkan figur pemimpin yang punya leadership, ya, kemampuan leadership yang baik dan mampu benar-benar mengangkat Jawa Tengah untuk tidak menjadi provinsi paling tertinggal di Pulau Jawa. Ya. Dan indikasinya gampang saya kira, sebuah provinsi yang masih tertinggal, indikasinya tidak banyak klub sepak bola. Ya. Oh.
Biasanya kalau sebuah provinsi kaya, banyak Ya. klub sepak bolanya. Oh, Tapi kalau minim, indikasi provinsi itu saya kira masih belum ya, kuat ya. ya. Karena kan Jadi, ya, karena klub sepak bola kan kekuatannya pada sponsorship. ya, Sponsorship itu ada di pengusaha. Kalau tidak ya. ada klub sepak bola, artinya minim pengusaha di situ. Kalau, kalau minim pengusaha, artinya kekuatan ekonominya juga lemah. Ya, Indikasi ya, paling gampang provinsi kuat itu dilihat dari ya. jumlah klub sepak bolanya. Klub sepak bola. Itu ada yang mengatakan sebuah daerah itu makmur kalau banyak penjual sate kambingnya, Pak. Nah, itu juga kan karena itu konsumsi kelas atas. Iya. Baik. Masih ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan? Ya, saya kira itu eh, Ya, sekali lagi bagaimana Jawa Tengah menjadi provinsi kebanggaan. Salah satunya harus punya ikon-ikon yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Dengan ya, ikon yang ada, kemudian menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih percaya diri untuk mengaku sebagai masyarakat Jawa Tengah. Dan itu bisa dilakukan kalau kita punya simbol-simbol kebanggaan. Dan nampaknya di kebanggaan ini kita masih di bawah provinsi-provinsi ya. lain, khususnya provinsi di Jawa. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir Sama-sama, MAG, sama-sama Pak Pandu. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Iya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi benar-benar bisa menjadi kenyataan. Jawa Tengah Amin, mendapat amin, amin, pemimpin yang amin. bisa menjawab semua persoalan yang digambarkan oleh Pak Tafsir. Terima Terima kasih kasih. Pak, sukses terus Sama-sama. memimpin Iya, iya. Muhammadiyah. Ya. Sama-sama, terima kasih, sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.